Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Fauzi. NIM saya 230500154, Prodi Ilmu Komputer kelas malam, Universitas Yatsi Madani. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi dasar logika dan algoritma. Manfaat algoritma. Yang pertama, membantu memecahkan masalah. Yang kedua, mampu membantu menyederhanakan masalah yang kompleks jadi lebih sederhana. Ketiga, berpikir secara logis. Yang keempat, peningkatan efisiensi. Fungsi algoritma. Yang pertama, agar bisa meminimalisir penulisan program secara berulang-ulang. Yang kedua, bisa digunakan secara berulang kali dalam menyelesaikan satu permasalahan. Yang ketiga, mampu membantu menemukan kesalahan karena alur kerja yang jelas. Yang keempat, mempermudah berbagai proses dokumentasi. Struktur dasar algoritma. Yang pertama, algoritma sekuensial adalah langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya. Struktur ini merupakan struktur yang paling sering dilakukan. Yang kedua, algoritma percabangan atau branching. Dalam kehidupan sehari-hari ada kala suatu kegiatan akan dilakukan dan tidak dilakukan tergantung situasi tertentu. Begitupun dengan algoritma. Ada kalanya satu atau beberapa aksi akan dikerjakan dan tidak dikerjakan tergantung situasi tertentu. Yang ketiga, repetition atau pengulangan. Struktur algoritma yang terakhir ialah repetition atau pengulangan. Dalam hal ini, artinya kasus tentang masalah yang adanya dalam algoritma masih tetap mengulang dari kasus-kasus yang lama yang sebelumnya pernah terjadi. Algoritma menggunakan bahasa alami. Berikut adalah contoh algoritma menggunakan bahasa alami untuk membuat seblak. Yang pertama, tuangkan kerupuk ke dalam wadah, kemudian masukkan air mendidih ke wadah tersebut agar kerupuk cepat bantat atau mengembang. Yang kedua, rebus air di dalam panci hingga mendidih, lalu masukkan mie dan rebus sekitar 1-2 menit. Setelah itu angkat menggunakan saringan dan sisihkan dahulu. Yang ketiga, langkah selanjutnya yaitu haluskan bumbu dengan cara diulek, yakni bawang putih 2 siung, bawang merah 5 siung, cabai rawit sesuai selera, kencur 1-2. Yang keempat, panaskan minyak untuk menumis, masukkan bumbu ulek, lalu tumis sampai harum. Setelah itu sisihkan bumbu tersebut. Selanjutnya, masukkan telur, kemudian aduk sampai rata dan berbutir. Berikut campurkan bumbu tumis ke dalamnya. Yang kelima, jika campurkan bumbu tumis dan telur sudah matang, tambahkan air sekitar 300 ml, lalu campur bumbu tambahan 1 sendok garam, 1 sendok gula pasir, 1 sendok penyedap rasa, kemudian aduk hingga rata. Jangan lupa untuk cek rasa. Yang keenam, jika bumbu sudah pas, tambahkan bahan utama yakni kerupuk. Masak sebentar sampai bumbu meresap dan kuahnya sedikit surut. Setelah itu masukkan mie hingga layu atau matang. 7. Matikan api jika sudah matang, lalu angkat dan taruh ke dalam wadah. Yang ke-8, seblak siap disajikan dan disantap. Bisa juga disantap bersama nasi hangat. Algoritma bentuk kalimat menjadi pseudocode. Pseudocode adalah representasi teks yang menyerupai kode pemrograman namun lebih informasi dan terstruktur. Pseudocode digunakan untuk merancang dan mendokumentasikan algoritma dalam bentuk yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Baik, penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.